Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada rapat hari ini. Adapun rapat hari ini dihadiri oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak perwakilan dari Bappenas, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, dan pihak pengembang perumahan, pihak perbankan, dan pihak akademisi. Adapun dari pihak masyarakat, pihak lembaga swadaya masyarakat, adapun juga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian adapun dari pihak media. Perkenalkan, nama saya Irman Sasaat yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator rapat pada hari ini. Adapun rapat kita hari ini bertujuan untuk membahas strategi membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau. Jadi saya harapkan para Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pendapat atau gagasannya secara tertib agar rapat hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, tanpa perpanjang kata, mari kita langsung saja mulai rapat pada agenda utama kita. Silakan kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami silakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan rapat pada sore hari ini dan seluruh baik stakeholder maupun pengembang perumahan. Sebagai bagian dari komitmen besar Presiden kita, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan kemerdekaan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, program 3 juta rumah hadir sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. Program ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata dari tekad pemerintah untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan bermartabat. Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, saya memandang program ini sebagai amanah sekaligus peluang strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial antara masyarakat kota, desa, dan pesisir melalui penyediaan hunian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini menyentuh angka 9,9 juta keluarga, serta merenovasi lebih dari 26 juta rumah tidak layak huni. Di mana rumah bukan sekedar bangunan fisik, ia adalah kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kehidupan manusia, tempat tumbuhnya kasih sayang, pendidikan, dan nilai-nilai kebangsaan. Di dalam rumah terbentuk karakter, terjaga martabat, dan terbangun harapan. Ketahanan sosial sebuah bangsa bertumbuh pada stabilitas keluarga, dan stabilitas keluarga tidak mungkin tercapai tanpa hunian yang layak. Kami percaya bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi fondasi kehidupan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Melalui program 3 juta rumah, kita tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga harapan, stabilitas, dan kemajuan bangsa. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rumah yang aman, sehat, dan terjangkau, maka kita sedang memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional, mengurangi kemiskinan, mencegah konflik sosial, dan memperkuat solidaritas antar warga. Oleh karena itu, penyediaan rumah bukan hanya urusan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun bangsa yang kuat, adil, dan berdaya saing. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, kami memastikan bahwa penyediaan rumah bukan hanya sekedar target angka, melainkan wujud nyata dari keberpihakan negara kepada rakyat. Untuk itu, saya selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajak kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama kita membangun, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya kepada Bapak perwakilan dari Bappenas. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih Bapak Menteri, para narasumber yang turut hadir, serta para hadirin. Sedikit menjelaskan terkait perencanaan nasional lewat RPJMN, di mana RPJMN itu pada dasarnya jadi peta jalan pembangunan 5 tahunan kita. Di situ ditetapkan bahwa target mengurangi backlog, memperluas akses MBR, dan memastikan rumah yang bangun bukan hanya layak tapi juga terjangkau dan merata. Dengan integrasi ke infrastruktur dan dukungan ekonomi, program perumahan ini bukan sekedar soal program biasa, tapi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan bangsa. Selain itu, kita perlu menjaga pentingnya sinergi pusat, daerah, swasta, dan bahkan masyarakat, karena masing-masing punya peran yang saling melengkapi. Pemerintah pusat bikin arah kebijakan dan dukungan anggaran, sedangkan daerah menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan swasta mempercepat lewat inovasi dan pembangunan, sementara masyarakat jadi subjek utama sekaligus penjaga keberlanjutan. Kalau semuanya jalan bareng, rumah layak dan terjangkau bisa terwujud, backlog berkurang, dan ujungnya ikut memperkuat ketahanan nasional, baik sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya, sesuai dengan RPJMN, Bappenas sendiri menempatkan perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Strateginya adalah mengurangi backlog secara bertahap,
memperluas akses pembiayaan bagi MBR, memastikan rumah yang dibangun layak, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal. Intinya, kebijakan di RPJMN itu diarahkan supaya program perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga menopang ketahanan sosial dan ekonomi bangsa dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya, pada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kepada Bapak Indra kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, izin Bapak Menteri dan para Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Tentunya kami sebagai pemerintah provinsi atau pemerintah daerah akan berkomitmen penuh mendukung program penyediaan rumah layak huni dan juga terjangkau. Pertama, kami akan memastikan ketersediaan lahan yang diperuntukkan khusus bagi pembangunan perumahan rakyat. Hal ini kami lakukan melalui penataan tata ruang dan pemanfaatan aset daerah agar program berjalan sesuai dengan sasaran. Kedua, kami akan mempercepat proses perizinan pembangunan. Kami akan melakukan penyederhanaan mekanisme perizinan dengan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, sehingga pengembang nantinya hanya fokus pada kualitas pembangunan tanpa terbebani oleh birokrasi yang berbelit. Ketiga, kami menjamin ketersediaan infrastruktur seperti air bersih, listrik, dan juga jalan, serta fasilitas umum dan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Agar nantinya rumah yang dibangun tidak hanya layak huni, tapi juga nyaman dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Tentunya, kami ingin memastikan bahwa setiap rumah yang berdiri benar-benar menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial dan juga nasional melalui kesejahteraan rakyat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya kepada pihak pengembang perumahan, pada Ibu Mars kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Menteri yang saya hormati, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Mars mewakili teman-teman sesama pengembang perumahan ingin menyampaikan beberapa usulan untuk mendukung ketahanan nasional melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Pertama, kami mengusulkan pembangunan rumah sederhana tetapi tetap berkualitas. Menurut kami, sederhana itu bukan berarti murahan. Prinsip kami, keterjangkauan harga tidak boleh mengorbankan standar kelayakan hunian. Kami berusaha menjaga standar teknis agar masyarakat tidak merasa membeli rumah murah tapi cepat rusak. Rumah yang kokoh dan sehat tidak akan memberikan rasa aman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, dalam hal material, kami sangat percaya bahwa kunci efisiensi ada pada pemanfaatan material lokal. Di Jawa misalnya, bata ringan dan genteng tanah liat mudah didapat. Di Sulawesi dan Kalimantan, kayu atau bambu lokal bisa diproses lebih baik. Sementara di Nusa Tenggara, batu alam banyak tersedia untuk fondasi. Dengan cara ini, biaya transportasi bisa ditekan, ekonomi lokal ikut bergerak, dan masyarakat merasa lebih dekat dengan rumah yang mereka tempati. Ketiga, kami ingin mendorong konsep greenhousing yang sederhana tapi berdampak. Ventilasi alami, pencahayaan maksimal, serta pemanfaatan air hujan adalah hal-hal kecil yang bisa mengurangi biaya hidup penghuni. Kalau memungkinkan, kami juga ingin mulai mengenalkan energi terbarukan skala kecil yang sesuai kondisi daerah. Namun, perlu kami tekankan, sebagai pengembang, kami juga pelaku usaha yang harus menjaga keberlanjutan bisnis. Harga rumah subsidi ditentukan pemerintah, sementara biaya material terus naik. Jadi untuk inovasi yang butuh tambahan biaya, kami berharap ada insentif dari pemerintah atau kolaborasi dengan perbankan dan masyarakat. Dengan sinergi ini, rumah sederhana bisa tetap berkualitas, hemat biaya, ramah lingkungan, dan tetap memberikan keuntungan wajar bagi pengembang, sehingga program perumahan nasional berjalan berkelanjutan. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mars selaku pihak pengembang perumahan. Selanjutnya kepada Bapak Jeffrey selaku dari pihak perbankan. Kepada Bapak kami silakan yang hormat. Baik. Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri, serta hadirin yang kami muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari sektor perbankan untuk hadir di sini, bersinergi dengan pemerintah dalam menghadirkan sebuah solusi kepemilikan rumah bagi masyarakat. Solusi yang kami tawarkan adalah program kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi. Jadi program ini memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, suku bunga yang sangat ringan dan bersifat tetap atau flat hingga akhir masa kredit. Ini memberikan kepastian, artinya nilai angsuran Bapak dan Ibu tidak akan berubah, sehingga perencanaan keuangan keluarga menjadi jauh lebih aman dan tenang. Lalu yang kedua, kemudahan persyaratan.
Program ini kami dedikasikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Syarat utamanya kami rancang agar sesederhana mungkin, yaitu Bapak dan Ibu memiliki penghasilan tetap dan merupakan pengajuan untuk rumah pertama Bapak dan Ibu. Detail teknis lainnya tentu ada, namun kami pastikan prosesnya tidak akan membebani. Lalu yang terakhir mungkin izinkan saya berbagi satu kiat penting dalam mengelola keuangan setelah KPR disetujui. Kita menyebutnya prinsip kunci di awal, artinya begitu menerima penghasilan bulanan, mohon Bapak dan Ibu agar segera memprioritaskan pembayaran angsuran rumah, anggaplah ini sebagai bentuk investasi atau tabungan wajib untuk aset masa depan keluarga Bapak dan Ibu. Dengan disiplin ini, kondisi finansial akan selalu sehat. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian memiliki hunian yang layak dengan angsuran terjangkau, kini bukan lagi sekadar impian. Pemerintah telah membuka jalan dan kami dari perbankan siap menjamin dan mendampingi di setiap langkahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk diskusi dan informasi lebih lanjut, kami dengan senang hati menunggu dan membantu Bapak dan Ibu. Mari bersama wujudkan rumah impian yang layak dan terjangkau. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jeffrey atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Ibu Lovely selaku dari pihak akademisi. Kepada Ibu Lovely, silakan. Izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan. Senang sekali bisa berkesempatan untuk berbicara dengan Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan saya terkait pentingnya tata kota, akses hunian, dan konsep perumahan sebagai ekosistem kehidupan. Tata kota dan tata ruang memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, tertata, dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang baik, pemanfaatan lahan dapat diatur secara efisien sehingga tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan, banjir, maupun konflik penggunaan ruang. Tata ruang juga menjadi landasan untuk menyeimbangkan fungsi hunian, pusat ekonomi, fasilitas publik, dan ruang hijau, sehingga kota tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup warganya. Dalam konteks hunian, rumah idealnya tidak terlepas dari akses yang dekat dengan pusat kerja, pendidikan, dan kesehatan. Kedekatan ini sangat menentukan kesejahteraan masyarakat karena mengurangi beban waktu tempuh dan biaya transportasi, sekaligus meningkatkan produktivitas. Hunian yang berada di lokasi strategis juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga tercipta keseimbangan antara aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarga. Lebih jauh, perumahan seharusnya dipandang bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal, melainkan sebagai ekosistem kehidupan. Sebuah kawasan perumahan yang baik mampu menyediakan ruang interaksi sosial, fasilitas umum, serta lingkungan yang sehat dan aman. Dengan demikian, perumahan tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga ruang hidup yang mendukung pertumbuhan individu dan masyarakat, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Lovely selaku dari pihak akademisi. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Yosi selaku dari wakil masyarakat. Pada Bapak Yosi, kami silakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Ibu pejabat, dan peserta rapat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yosi, saya mewakili suara warga. Kami sangat mengapresiasi program perumahan dari pemerintah, namun beberapa harapan besar dari kami. Pertama, kami mohon agar rumah yang dibangun nanti benar-benar terjangkau, bukan hanya DP-nya tapi juga cicilannya, dan yang terpenting, kualitasnya harus sesuai dengan standar SNI. Jangan sampai baru beberapa tahun ditempati, sudah banyak kerusakan. Ini menyangkut keselamatan kami. Kedua, rumah itu bukan hanya bangunan, tapi sebuah komunitas. Kami mohon perencanaan perumahan ini harus satu paket dengan fasilitas publik yang memadai. Apa artinya punya rumah jika anak-anak kami harus menempuh puluhan kilometer untuk ke sekolah? Atau jika kami harus kesulitan mencari pasar dan fasilitas kesehatan? Akses transportasi publik yang mudah dan mutlak diperlukan agar kami bisa bekerja dengan beraktivitas. Terakhir, mohon jangan sampai konsep terjangkau ini hanya berarti murah di atas kertas, tapi lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Rumah yang terisolasi justru akan menambah beban biaya transportasi harian kami. Kami tidak menuntut kemewahan, Bapak Ibu. Kami hanya ingin sebuah hunian yang layak, aman, dan didukung fasilitas dasar yang agar kami bisa hidup dan berkembang dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dari masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Yosi selaku dari wakil masyarakat. Selanjutnya kepada Ibu Miras selaku pihak lembaga swadaya masyarakat. Kepada Ibu Mira kami silakan. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini hadir sebagai perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat. Selama ini saya fokus pada isu-isu keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya bagi kelompok rentan.
Sejalan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bagi kami pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau tidak bisa dilepaskan dari prinsip inklusivitas. Ketahanan nasional hanya dapat dibangun jika seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, merasa terlindungi dan diberi tempat yang layak untuk hidup dan tumbuh. Kami ingin menegaskan bahwa para buruh, penyandang disabilitas, nelayan, dan masyarakat miskin kota harus menjadi fokus utama. Kelompok-kelompok ini juga merupakan warga negara dan mereka memiliki hak konstitusional yang sama untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, kami mendorong agar program perumahan bersubsidi dan pembangunan hunian vertikal mengalokasikan porsi yang jelas dan terukur bagi kelompok rentan. Dan tidak lupa, desain dan lokasi perumahan juga harus mempertimbangkan akses terhadap transportasi umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang terakhir, tanpa keadilan sosial, kami hanya membangun negara di atas fondasi yang rapuh. Kami butuh atensi khusus dari Bapak Menteri PKP yang terhormat dan seluruh mitra di forum ini untuk mengintegrasikan prinsip keadilan sosial pada setiap kebijakan perumahan yang akan terselenggara nantinya. Perlu dipastikan juga siapa yang akan mendapatkannya dan apakah kebijakan itu menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai titik awal untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan manusiawi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mira selaku dari pihak lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya kepada Bapak Dito selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Bapak Dito, kami silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan Pak Irmansyah. Jadi sebagai DPR ya, kami ingin menegaskan bahwa dukungan terhadap program penyediaan rumah layak dan terjangkau ini nggak hanya jadi sebuah wacana, tapi memang kita usahakan diwujudkan melalui langkah nyata, baik itu di sisi legislasi dan anggaran. Tentunya aturan yang jelas akan jadi sebuah panduan bersama supaya kegiatan dan kebijakan ini bisa berjalan dengan konsisten. Sementara anggaran yang memadai juga memastikan pembangunan bisa benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Dan intinya, negara itu harus hadir untuk menjawab kebutuhan dasar rakyat, yaitu sebuah rumah yang layak huni dan terjangkau. Dan di sisi lain juga, kami percaya bahwa keberhasilan program ini tuh sangat bergantung ya pada gimana cara dalam pengawasan, yaitu bagaimana pengawasan yang dijalankan. Karena itu, memang penting bagi kita semua untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapnya, agar nggak ada sedikit pun ruang bagi penyalahgunaan maupun praktik korupsi. Dengan keterbukaan informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, kita bisa memastikan setiap rupiah itu benar-benar kembali kepada rakyat, bukan berhenti di tangan segelintir pihak. Jadi, sekian yang bisa disampaikan dari DPR, Mas Irmansyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dito. Selanjutnya kepada Bapak Arya selaku dari pihak media. Kepada Bapak Arya kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Dari sisi media, kami memiliki komitmen penuh untuk terus mensosialisasikan program perumahan layak dan terjangkau kepada masyarakat luas. Kami ingin memastikan informasi terkait program ini dapat diterima dengan jelas, mudah dipahami, dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, media juga memiliki peran sebagai pengawas publik independen, dan kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal jalannya program ini, memastikan tidak ada penyimpangan maupun informasi yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Peran ini penting agar program perumahan benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami juga percaya bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, media berkomitmen untuk menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berbasis data. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran nyata tentang progres pembangunan perumahan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Demikian komitmen kami dari media. Atas kesempatannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya selaku dari pihak media. Bapak Ibu sekalian, dari seluruh paparan dan diskusi yang sudah kita dengarkan bersama, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rumah bukan sekedar bangunan tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi ketahanan sosial, ekonomi, dan keadilan bangsa. Pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam menyediakan rumah yang berkualitas, sehat, dan terjangkau. Pengembang dan perbankan turut berperan lewat inovasi dan pembangunan, serta dukungan pembiayaan. Dari pihak akademisi memberi pandangan tentang pentingnya tata kelola kota dan ekosistem hunian. Selanjutnya, sementara itu masyarakat mengingatkan agar rumah benar-benar terjangkau, layak, dan dilengkapi fasilitas publik.
Lembaga swadaya masyarakat mengingatkan prinsip keadilan dan inklusivitas bagi kelompok rentan. Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan dukungan legislasi serta pengawasan, dan media siap menjadi pengawal transparansi dan informasi publik. Dengan sinergi seluruh elemen pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, DPR, LSM, dan media, kita optimis backlog dapat dikurangi dan cita-cita menghadirkan rumah layak huni terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Karena itu merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Demikian rangkuman rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.